akan mulai hari tolong. Doa. Kami berdoa kepada keluarga kami yang berada di luar sana, semoga dalam lindungan-Mu dan jaga selalu. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan dari firman-Mu, kiranya kepala dan pikiran kami, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari-hari ini. Dalam Bapak ini Bapak, terima kasih Bapak, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucapkan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bernyanyi, kita angkat lagi lagu pujian kita. Bukan dengan kekuatanku. Mari kita angkat lagi lagu pujian kita. Bukan dengan kekuatanku.
dalam nama Tuhan, pujilah Dia. Kita menyanyi, kita angkat lagu pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus.
kemah bagi kehidupan kami. Kami ingin mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami di tempat ini Tuhan, kami terbatas. Kami mengalami segala sesuatu yang tidak enak. Tapi Tuhan mau mengangkat kami. Tuhan mau memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah besar anugerah-Mu, kasih-Mu tercurah bagi kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kami akan menyiapkan diri rohani kami, bersihkan hati kami, bersihkan telinga kami, bersihkan seluruh tubuh kami Tuhan, sehingga benih yang ditaburkan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan urapan, berikan pengertian bagi kami untuk boleh menerangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam saudaraku. Halo. Haleluya, luar biasa kakak yang hari ini dilayani oleh Bapak apa? Bapak apa? Lampot. Lambat, maka Yang mana dulu? kemana luar biasa ya. Tapi kita lagi lagi. Mari kita lihat kan kita Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Amin. Orang semuanya membaca. Filipi 1 habis. Pada Galatia, Efesus, Filipi. Dan dapat saudaraku, Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Kita bergantian membaca supaya kita mengerti setiap berikut yang kita baca. Saya membaca 27, saudara mengikutinya sampai akhir ya. Dengan judul nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27 ini saya baca, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28, 1, 2, 3. Bukan tiada ditetapkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30, 1, 2, 3. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Jadi judulnya nasihat supaya tetap berjuang. Berjuang dalam hal apa? Berjuang dalam imanmu, tetap di dalam Kristus. Amin. Dunia ini banyak godaan. Dunia ini banyak rayuan. Supaya engkau tidak mengikuti Tuhan. Supaya engkau hilang, lenyap. Jadi hilang. Ya, semua begitu. Hilang waktu angin. Hilang. Jangan seperti itu iman kita, aman. Tetap kita berdiri. Tetap kita ada untuk Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidup untuk Tuhan, coba katakan dulu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Berarti semua firman Tuhan ini tidak sia-sia diberitakan. Semuanya mau hidup untuk Tuhan. Semuanya ada untuk Tuhan. Bukan seperti angin yang dihembuskan. Ya. Jadi berjuanglah iman Anda. Selama dalam dunia ini, pertahankan imanmu. Apapun kondisimu, apa keadaan mulaiku, bapakku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di sini yang mengalami sesuatu yang tidak enak, tetap berharap kepada Tuhan. Disarankan tetap memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus itu ada bagi orang, ya, bagi orang seperti kita, bagi orang susah, ya. Bukan bagi orang yang hidup bergelimang harta, bukan bagi orang yang berpangkat, tidak. Tuhan Yesus itu ada bagi orang yang lemah, kecil, yang membutuhkan. Itulah Tuhan Yesus tadi. Amin. Jadi Bapak Ibu, pertahankan imanmu. Ya. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus.
Dengan saya ambil judul hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita sudah tahu Injil itu apa? Ya, kabar baik, kabar keselamatan, hidup sesuai keselamatan. Ya. Jadi yang mau dibahas hidup berpadanan, yang artinya seturut, selevel, sefrekuensi dengan Injil Kristus yang setiap minggu yang kita pelajari. Apa firman Tuhan ini ya? Saya ambil. Ya. Apa yang Tuhan suarakan? Itu yang harus kita lakukan. Amin. Amin. Supaya pas judulnya berpadanan. Supaya kita segambar dengan dia. Ya. Tidak mungkin orang yang bertolak belakang bisa jalan bersama. Ya. Tidak mungkin orang yang berlatar belakang berbeda bisa berjalan beriringan. Tapi kita harus sama dengan Tuhan supaya kita diangkat oleh Dia. Amin. Supaya kita duduk bersama dengan Dia. Ya. Jadi itulah istilah berpadanan itu, Bang. Bukan bertentangan. Ya. Kalau para filsuf dari orang ini selalu gontok-gontokan, itu nggak berpadanan, itu selalu berlawanan, itu nggak berpadanan. Ya, yang berpadanan itu selaras. Cocok aku sama lagu ini, ya sekata aku sama lagu ini. Ya, apa yang dia maunya sama maunya dengan sama mauku. Jadi cocok, dekat, semakin dekat. Ya. Mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Ya, kita teruskan dulu ini. Mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Haleluya, ya. Itulah yang diharapkan. Itulah maka yang dimuridkan ini. Kalau nggak mau berpadanan, nggak usah ikut padan. Nggak usah sia-sia. Kamu nggak bisa melihat Yesus itu Tuhan yang hidup dan luar biasa yang mau sanggup menolongmu. Ya, jika engkau bisa melihat itu seperti itu, mari hidup berpadanan dengan Yesus. Mari, ya, supaya mengajak bagaimana hidup berpadanan dengan Kristus yang kita baca ini. Ya, ada saran dari Rasul Paulus pada jemaat Kolose, ya, supaya hidup tetap berdiri teguh. Ya, hidup tetap berdiri teguh dalam iman. Dan dikatakan hidup berdiri dalam iman, ya, satu roh, satu jiwa dengan Kristus. Roh Kudus boleh menetap dalam hati kita. Amin. Roh Kudus yang memelihara hati kita, Roh Kudus yang mengajari, kemudian taraneta, kemudian tingkah kita selama berjalan dalam dunia ini, supaya bisa berpadanan. Ya. Kalau tidak ada Roh Kudus yang berbicara, mengajari, mengatakan ini yang salah, ini jangan kau lakukan. Kalau Roh Kudus kuat berbicara, dahului nama, supaya kita bisa hidup berpadanan, nama. Kalau tidak didahului, udah berlawanan, udah menyimpang, udah menyereong, dan mengakibatkan dosa. Ini tidak sah, ya. Memang sulit paham. Dunia ini penuh dosa, paham. Saya bilang memang dunia ini memang penuh dosa. Tuhan katakan dunia ini adalah tempat dosa. Makanya kita harus disisihkan. Siapa mau hidup kudus akan selalu kudus. Karena ada Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memampukan. Ya, memang sedikit yang terpilih mati. Ya, banyak beribu-ribu, 2/3 itu akan jatuh. Bukan karena mereka tidak mengenal Kristus, ya. Semuanya sudah mengenal Kristus itu, memang. Ya, tetapi bagaimana mereka tetap berdiri? Tidak seperti kapas modelnya. Kalau dijatuhkan harus kecemplung dia. Itu namanya imannya ada, berisi. Jadi Bapak Ibu, ini tetap berdiri dalam iman.
Kita berdiri dengan teguh dalam iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang rehat, silakan berkumpul di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang dalam apa utamanya, undang Roh Kudus. Kalau minta pertolongan, undang. Roh Kudus itu ada. Di saat inilah Roh Kudus karyanya bekerja. Roh Kudus itu hadir. Ya. Undang dia. Aku dapat berkata saudara. Tapi itu doa. Tetap ada Roh Kudus. Amin. Aku dan pakai itu doa. Katolik doa. Tetap ada Roh Kudus karena satu Injil kita. Amin. Ya, satu Injil. Kalau memang Injilnya ini yang diberitakan sama itu. Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang hadir dalam bentuk roh. Ya. Undang dia, penuhkan hatimu. Jangan biarkan hatimu kering. Ya, itulah caranya. Kalau engkau mau hidup di dalam sepadan, tetap sepadan. Kemudian dari itu ayat 20. Kita lihat lagi Filipi tadi ayat 28. Sama-sama kita bacakan ayat 28. 1, 2, 3. Dan tiada dihentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin. Bukan. Jadi jika engkau memegang sesuatu yang baik, engkau tidak gampang diombang-ambingkan. Engkau tidak gampang ditaklukkan oleh dunia. Jadi kalau ada sesuatu firman Tuhan yang kita dengar, ya, jadikan itu rema bagi kehidupan kita. Yang diartikan, jadikan itu jadi berkat bagi kehidupanmu, bagi kehidupan rohanimu. Engkau akan makan yang kenyang di hadapan Tuhan. Puaskan kehidupan rohanimu, saudara. Ya, dengan tiada digentarkan sedikit oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagimu adalah tanda keselamatan yang datang dari Allah. Jadi kalau orang dunia mengatakan ibadahmu itu sia-sia, ada di mulutmu di sini, jangan lo, ya, Ahmad jambak munisian kumanon, jangan lo, jangan membersih panganan do penditai, ya. Orang kata do, tapi kata-kata ini adalah kata-kata iman yang saya sampaikan, amin. Kata-kata yang menguatkan engkau sehingga engkau mampu hidup bersama dengan Kristus. Ya, aku rindu Tuhan. Aku rindu tiap hari aku mau datang kepada Tuhan. Ya, aku mau Tuhan mengagungkan engkau karena keselamatan adalah daripada Tuhan. Ya, jadi jangan engkau mau diombang-ambingkan, ya, makan ditaklukkan oleh dunia. Ya, dunia mengajarkan, ya, dunia membawa engkau kepada hal-hal keindahan, tapi hati jiwamu binasa. Ya, tidak ada damai sejahtera. Oh, malam hidup kita, Bapak Ibu, malam, sangat malam. Hidup ini sebentar, ya. Hidupku ini hanya sebentar. Itu harus kita ambil prinsip. Hidupku ini hanya sebentar, Tuhan. Aku mau pakai untuk memuji Tuhan. Ya, harus pakai itu, Bapak Ibu. Untuk apa kemewahan? Untuk apa makanan yang wah, itu hanya akan binasa. Ya, itu hanya akan tinggal dalam dunia ini. Tapi engkau akan peroleh keselamatan yang besar. Ya, bukan tidak disertai. Ya, dan tidak fokus salah dengan Tuhan. Menurut Tuhan, jalur sian Tuhan. Amin. Apa kebutuhan kita minta kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Ya, betapa baik Tuhan itu. Saya sudah rasakan Bapak Ibu betapa baik Tuhan bagi saya.
Karena ada kekuatan saya. Dan saya berprinsip apapun menjadi kebutuhanku, saya sampaikan kepada Tuhan. Amin. Mau Bapak Ibu seperti itu? Jangan jadi ada gap dengan Tuhan Yesus. Tidak ada satu gap kita dengan Tuhan Yesus. Dia sahabat yang setia. Tinggal engkau buka mata rohanimu melihat yang sedia dari Tuhan. Tidak. Marilah teruslah hidup berpada dengan Kristus. Hiduplah bersama dengan Kristus selama. Kemudian bagaimana caranya ya, supaya tetap beriman kepada Kristus? Jangan ikut rela menderita seperti Kristus. Saya tahu bersama-sama enggak. Bersama-sama berjumpa. Dan seperti itu firman Tuhan Bapak Ibu. Minggu yang lalu sudah dicontohkan. Wah, Tuhanku itu mau menderita. Kristus itu mau menderita bagiku. Itu menghapus dosa-dosaku. Ya, sudah dikasih contoh seperti itu. Jadi kita harus mau menderita. Amin. Amin. Pada penderita yang kita buat ya. Jangan merokok masuk penjara, menderita malam. Ya, alangkah jangan menauman baik semono jadi mana panik kok mau son. Maaf ya, kita harus mau menderita untuk mempertahankan iman kita. Misalnya, di mana contohnya itu? Walaupun aku miskin Tuhan, walaupun tidak ada apa-apa Tuhan dalam dunia ini, aku mau mengikuti Engkau Yesus. Itu contoh ya, menderita. Ya. Walaupun aku tidak ada apa-apanya di masa dunia, aku tetap melayani Engkau Tuhan. Seperti saya lah, aku tidak ada apa-apa dalam pemerintahan ini, tapi aku setia melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, menjadi berkat. Ya Bapak Ibu, saya akan sampaikan semua isi kebenaran firman Tuhan supaya engkau mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Rela menderita. Mungkin, ya. Suatu saat nanti kita akan lebih diangkat Tuhan lebih naik. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Mungkin ada salah satu nanti di sini ada Tuhan pakai luar biasa. Saya jadi pengkhotbah yang luar biasa. Tidak tahu saya itu. Tapi saya sampaikan kepada kita supaya engkau percaya ada mujizat, ada pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus itu. Ya. Kalau hidup bersama Kristus enak sebenarnya. Ya, saya mau tanya dulu, di mana kalian mau memilih hidup di surga atau di neraka? Dulu. Kalau di surga tidak ada Kristus, misalnya contoh ya. Kalau di neraka ada Kristus, di mana saudara akan memilih? Di sisinya dia, di sisinya dia, di sisinya di Kristus ya. Walaupun di neraka amangnya di sisinya dia. Betul. Kenapa? Karena ada sumber perlindungan. Ya, di mana ada Kristus, di situ saya mau hidup. Amin. Itu artinya hidup mau berpadanan dengan Kristus. Kita mau menjadi sahabat Kristus. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, tekanan apapun, undang Kristus bagi kehidupan kita. Amin. Ya. Karena di situ Tuhan akan memberikan, walaupun sangat panas, walaupun sangat menderita, Dia akan memberikan kasih-Nya bagi kita. Wah, kasih-Nya itu sanggup menolong amal. Kasih-Nya itu akan sanggup melindungi seperti matahari. Ya, dipanasi kepala kita, Dia akan lindungi seperti bangsa Israel. Berjalan di padang gurun dengan tiang aman. Dipanasi matahari. Kasih-Nya seperti itu akan menjadi pelembut, akan menjadi palabok dalam suasana apapun yang kita alami. Ya, itulah contohnya mau hidup menderita bagi
Kristus. Ya, itulah Tuhan tahu tidak ada selai rambut pun boleh jatuh tanpa izin Tuhan. Amin. Harus kita pegang. Harus kita pegang. Tidak ada boleh selai rambut pun jatuh tanpa izinmu Tuhan. Ya, aku mau. Ya, mau bersama Kristus walaupun kehidupanku menderita. Gak mungkin Tuhan tidak akan menolong. Amin. Yang keempat, coba kita baca dulu ayat terakhir. Ayat 31, 2, 3. Dalam pergumulan seperti yang dahulu kami lihat padamu, dan sekarang mendengar tentang. Nah, saya ulangi. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Apa maksudnya? Ya, bahwa Rasul Paulus mengalami suatu berbagai banyak macam masalah percobaan itu sudah dialaminya, Bapak. Tapi dia tetap menang. Dia tidak mau kalah. Dia tetap menang dalam percobaan ini, tidak jatuh. Hebat iman Rasul Paulus. Bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya iman itu bisa menang dalam segala percobaan penderitaanku ini? Ya, yang memberi kemenangan adalah Kristus. Amin. Mari kita katakan, yang memberi kemenangan kepada hidupku adalah Kristus. 1, 2, 3. Yang memberi kemenangan kepada hidupku adalah Kristus. Amin. Iya, itulah yang kita harus mengerti. Ya, apapun masalah hidupmu, ya, Alkitab mengajarkan datang kepada Kristus. Ya, datang meminta pertolongannya kepadanya. Jangan lari. Ya, kalau engkau punya masalah berat, kau lari kepada manusia, akan dipalea-lea. Tidak bertanggung naruh, akan dipalea-lea. Wanita, tapi kalau datang kepada Kristus, Tuhan, rupiah Tuhan, pas-pas mulut Tuhan. Kalau terlalu berharap kepada Tuhan, akan Tuhan beri kemenangan. Amin. Ya, itulah jalannya. Apapun masalahnya, masalah kehidupan kita ini, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, marilah hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita dengar-dengaran, kita mau tangkap maksud Tuhan dan kita lakukan supaya kita boleh seturut dan segambar dengan Tuhan. Amin. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan itu tahu engkau terbuat dari debu tanah. Ya, tinggal engkau hanya berharap kepada Tuhan, memandang kemuliaannya. Ya, maka kemuliaan Tuhan itu akan turun bagi kita. Amin. Mari kita bersama doa. Segala puji syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau mau ini kami serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami, urapi hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersemayam dalam hati kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, urapi hati kami. Jadikan kami hidup yang berkelimpahan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan kepada banyak kami dapat bertumbuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bernyanyi.
akan menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bernyanyi Aku Diberkati. Mari kita berdoa yang seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di Bapa kami. Bapa kami dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari neraka. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya kasih karunia Allah, penyertaan dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang akan menyertai, memberkati kehidupan kita mulai saat hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan menjemput kita di awan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Berjalan